Seorang pria juga menganiaya istri dan adik iparnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kesal dituding memberikan uang hasil gadai motor untuk istri keduanya. Usut punya usut, uang itu ternyata digunakan untuk judi online. Seorang pria berinisial MB, 41 tahun, tak berkutik diamankan warga dengan cara diikat di kursi di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pria ini diketahui sebelumnya menganiaya istri dan adik iparnya hingga luka parah dan harus dibawa ke puskesmas. Aksi penganiayaan terjadi setelah pelaku cekcok dengan istri terkait uang hasil gadai motor. Korban menuding uang tersebut diberikan pelaku kepada istri keduanya. Dalam kondisi emosi, MB kemudian mengambil pisau dapur dan menganiaya istrinya. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun ia ikut jadi korban setelah dipukul pelaku dengan paving hingga terkapar. Beruntung kedua korban selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Sementara itu dalam pemeriksaan di Polres Pasuruan terungkap uang hasil gadai motor yang jadi pemicu keributan ternyata digunakan pelaku untuk judi online. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena melecehkan 3 bocah laki-laki di Bengkulu. Modus pelaku dengan mengajak para korban ke kamar kosnya dengan iming-iming update game online. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bengkulu meringkus seorang pemuda berusia 25 tahun berinisial DA. Pria ini diduga melecehkan 3 bocah laki-laki berusia 11 hingga 13 tahun. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan update game online. Kasus ini terungkap dari laporan warga yang melihat para pelaku membawa korban ke tempat indekos pelaku. Pelaku ini bisa mengupdate akun game Free Fire. Dan sama seperti kedua korban yang sebelumnya, korban yang ketiga ini juga dilakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan kepada anak kecil, yaitu perbuatan cabul. Pelaku merupakan calon pekerja migran yang akan berangkat ke Jepang tahun depan. Akibat ulahnya, kini ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ia masih diperiksa karena tidak menutup ada korban lainnya dalam kasus ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Sindikat perdagangan bayi antar polisi digerebek polisi di Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan 8 orang tersangka dan menyelamatkan 1 bayi. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum menggerebek kos-kosan yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Dalam penggerebekan itu, 8 orang ditangkap termasuk 7 wanita dan 1 pria. Bayi berusia 3 hari berhasil diselamatkan bersama ibunya yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari hasil pemeriksaan polisi, sindikat itu telah menjalankan penjualan bayi sejak 2023. Bayi dijual dengan harga mulai dari 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Hingga saat ini, para pelaku telah menjual 8 bayi. Orang yang ada di dalamnya sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan kegiatannya itu dari tahun 2023. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Para tersangka kini dijerat tentang perlindungan anak dan atau pasal tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi perempuan ditemukan warga di saluran air di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta. Saat ditemukan, bayi terbungkus plastik dengan tali pusar masih melilit tubuhnya. Ada yang buang bayi, kasihan. Warga Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan penemuan bayi di saluran air. Seorang warga dengan sigap mengangkat bayi yang dibungkus kantong plastik. Bayi yang terus-menerus menangis itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru agar segera mendapatkan perawatan medis. Sementara polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Bayi perempuan berbobot 2,9 kg ini diduga dibuang ibunya sendiri yang merupakan penghuni kos di kawasan tersebut. Kayaknya emang baru
banget lahir. Baru banget lahir. Masih ada itu. Ari-arinya masih, soalnya tali pusarnya diikat ke leher sama ibunya. Terus udah ngebiru, agak ngebiru gitu. Nah, pas ditemuin sininya lebam. Karena mungkin dari jatuh dari atas ke bawah kali ya, 2 lantai gitu. Terduga pelaku yang merupakan ibunya sendiri ini diamankan oleh pihak kepolisian wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi Anyus melaporkan. Di siang bolong, pencuri penutup besi gorong-gorong beraksi di Kota Depok, Jawa Barat. Aksi raya besi itu terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam aksi pencurian besi gorong-gorong oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Nurul Irfan, Abadi Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ia cukup nekat karena mencuri di siang bolong. Dari gerak-geriknya, pelaku diduga sudah sering mencuri karena dengan mudah melepas penutup gorong-gorong yang diincarnya. Pelaku tidak menggunakan plat nomor baik di bagian depan maupun belakang kendaraannya, sehingga mempersulit proses upaya identifikasi. Enggak ada, itu ada engsel, cuma karena engselnya itu ada sebagian yang patah itu. Mungkin karena dia udah lepas, jadi mudah buat diambil. Tapi kalau dilihat dari cara pengambilan yang sesuai di video terekam di CCTV ya sepertinya mudah benar itu dengan mengambilnya seperti itu. Ya. Kini video rekaman pelaku saat beraksi pun tengah viral di media sosial. Warga berharap agar polisi dapat segera menangkap pelaku pencurian itu. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Komplotan pencuri sepeda motor menodongkan senjata api kepada warga yang menghalangi aksinya di Jalan Cemara 5 Cibodas, Kota Tangerang. Beruntung pelaku tak sempat menembak dan langsung kabur melarikan diri saat aksinya dipergoki warga. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi mereka di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka diduga panik karena sepeda motor yang diincar ternyata dipasangi alarm. Saat warga berdatangan, mereka langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam warga. Dari keterangan warga, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi untuk memantau situasi sebelum beraksi. Kondisi ada orang atau tidak. Pada saat yang di tempat TKP, kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya. Hingga kini, pelaku yang berjumlah 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Warga yang resah berharap polisi segera menangkap mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, seorang pengendara motor mengacungkan senjata tajam ke pengendara lain di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi. Seorang pengendara motor mengacungkan senjata tajam ke pengendara lain di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa terjadi di Jalan Sunter Muara 2 itu terjadi saat 3 anggota Resmob sedang berpatroli. Melihat kondisi itu, petugas langsung bergerak dan menangkap pelaku yang sedang menepikan sepeda motor korban. Namun sayang hanya 1 orang yang tertangkap, sementara rekan pelaku kabur dengan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan kekerasan di Jakarta Pusat. Kini ia diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.